Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari tim 10 membawakan video pembelajaran tentang cyber law. Dengan saya sendiri, Pak Yusuf Saputra. Saya Gerard Marcel. Saya Michael Horas. Saya Emraihan Akbar. Saksikan video berikut. Cyber law adalah hukum yang ruang lingkupnya meliputi orang perseorangan atau siapapun yang menggunakan teknologi informasi yang dimulai pada saat Anda memasuki dunia maya. Pesatnya perkembangan teknologi membuat banyaknya kejahatan dan pelanggaran terjadi di dunia teknologi informasi, di mana kita membutuhkan suatu hukum untuk menjamin masyarakat aman dalam mengakses teknologi informasi. Cyber law bertujuan sebagai penanggulangan kejahatan di dunia maya yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana beserta penanganannya. Cyber law inilah yang kemudian dijadikan dasar proses hukum yang berkaitan dengan sarana elektronik dan komputer. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya yang pertama adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi di internet, transaksi elektronik dan etika penggunaan internet. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ada 5 pokok utama pembahasan cyber law yang dibahas oleh seluruh dunia. Yang pertama itu ada information security. Hal tersebut membahas tentang keautentikan pengirim ataupun penerima dan integritas suatu surat yang dimana dalam hal ini mengalir dalam dunia elektronik, termasuk kerahasiaan dan juga keabsahan sebuah tanda tangan elektronik. Selanjutnya ada online transaction, yaitu penawaran, jual beli, pembayaran serta pengiriman di internet. Kemudian ada right in electronic information yang meliputi hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna dan penyedia konten. Kemudian ada Regulation Information Content, perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten dialirkan melalui internet. Yang terakhir adalah Regulation Online Contact, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis di internet yang mengatur tentang perpajakan, restriksi ekspor impor, kriminalitas, dan jurisdiksi hukum. Asas-asas pada cyber law yang pertama ada subjective territoriality. Hal ini menekankan bahwa hukum yang diberlakukan ditetapkan berdasarkan tempat perbuatan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Yang kedua ada objective territoriality. Objective territoriality menyatakan bahwa hukum yang berlaku merupakan akibat dari sebuah perbuatan yang memberikan kerugian besar bagi negara yang bersangkutan. Selanjutnya, nationality menunjukkan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Selanjutnya, passive nationality menekankan yurisdiksi untuk kewarganegaraan korban. Kemudian ada asas protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasari pada keinginan negara dalam melindungi kepentingan negara dari gangguan dan kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. Hal ini biasanya terjadi karena korbannya merupakan negara ataupun instansi pemerintah. Dan yang terakhir ada universality. Universality itu adalah di mana asas menjamin bahwa setiap negara memiliki hak untuk menangkap dan juga menghukum para pelaku pembajakan tersebut. Lagi main bro? Ini nonton bola gue. Lah, mau punya video gitu? Gak ada, bajakan aja kan gratis. Boleh juga tuh, harganya juga mahal ya. Iya mahal sayang dunia. Ntar mampir bagi deh, kalau Spanyol. Gampang terus. Pembajakan situs video berbayar live streaming itu melanggar pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, di mana siapapun tanpa izin daripada pencipta ataupun yang memiliki hak cipta dilarang untuk menyebarluaskan dan mengkomersilkan hak tersebut, dan akan diancam maksimal 10 tahun penjara dan pidana maksimal 4 miliar pada pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 421 menyatakan bahwasanya terdakwa Ade Eris bin Ojo yang melakukan pembajakan terhadap situs web streaming Liga Inggris di Mola TV dijerat pada pasal tersebut dan dihukum 6 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah.
Contoh kasus selanjutnya adalah contoh kasus pembajakan dan penipuan yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2019 dan 2014, yakni Bapak Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan meminta sejumlah uang dan mengirimkan surat tersebut kepada kontak-kontak yang dimiliki oleh email Bapak Lukman Saifuddin. Hal tersebut sudah jelas melanggar pasal 378 KUHP, di mana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen itu dapat dijerat paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah pada pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi juga bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong itu dapat dipidana paling lama 6 tahun dan 1 miliar rupiah. Dalam hal ini pembajakannya pun dapat dipidana kembali, yaitu pada pasal 65 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 67 ayat 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana pembajakannya sendiri pun diancam paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan hukum yang lebih kompleks juga, sehingga dibutuhkan cyber law untuk mengatur dan juga mengamankan seluruh kehidupan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.